tim GD. Season lalu kita ingat Oh, mereka permainan betul. luar biasa banget kan. Bener-bener galak banget mereka. Bisa dibilang salah satu inovator juga main di pinggir. Dan bener-bener kekeh dengan gameplay mereka. Kita pinggir-pinggir terus. Nggak pernah mereka terobos ke tengah. Dan Iya, bisa dibilang GD season ini belum menemukan performa terbaik mereka. Mereka off season sempat up and down. Ada game di mana mereka up banget, ada juga di game di mana mereka sempat memiliki gameplay yang ngedown. Tapi di PMPL mereka belum sampai memberikan performa yang setara dengan season lalu menurut gue pribadi gitu. Dan bukan bilang mereka itu ya menurun ya dari kemampuannya, tapi mungkin dari adaptasi menghadapi tim-tim lain itu agak sulit juga karena banyak sekarang tim yang juga main pinggir. Saingannya iya. banyak. Saingannya banyak pastinya. Karena ya setiap season tuh pasti ada beberapa adaptasi yang harus dilakukan ya. Apalagi dengan sistem yang seperti ini, semi hardcore juga. Banyak sekali player yang bilang, apa perbedaan season lalu sama season sekarang? Mereka cenderung mengatakan, sistemnya sih, semi hardcore. Itu yang membuat mereka harus extra grinding atau ada latihan ekstra juga. Karena jujur aja kayak yang gue tahu ya, player ada beberapa yang udah aim assist off duluan. Ada Ya, beberapa player yang masih aim assist terus nyala. itu poin yang penting juga karena setahu gue kan banyak juga ngobrol-ngobrol, gue suka ngulik-ngulikin misalnya kayak settingan itu banyak yang bilang gue lebih suka main gak pakai assist. Ada juga yang bilang gue nyalain aim assist di awal-awal karena nembakin mobil enak. Tapi ketika udah mulai masuk ke late game, gue suka matiin karena kadang-kadang kalau lagi buy one suka mental. Yap, Apa betul. apa ya, locknya suka mental ke musuh lain. Jadi ya baik lagi mungkin dengan player-player yang sudah full off itu bakal sangat diuntungkan dibanding dengan player-player yang tadi full on dan sekarang harus adaptasi. Tapi baik lagi, namanya pro player harus selalu siap dan harus siap ini untuk berubah ketika memang dari segi gameplay berubah. Kan bisa bilang kayak meta lagi berubah. Iya, harus selalu siap siaga lah dengan apapun kondisinya. Baik itu dari internal, eksternal, itu makanya selalu yang kita bahas. Itu adalah salah satu ciri-ciri profesional player kan. Betul, ya namanya mereka kan professional player, dibayar untuk bermain PUBG Mobile. Yoi. Kalau ada perubahan, ya mereka harus menggunakan waktu mereka untuk ya beradaptasi, menyiapkan yang terbaik, termasuk juga berubah-berubah settingan. Berubah settingan, berubah roster, berubah strategi. Pokoknya segala jenis perubahan harus bisa ya. Dan kalau kita lihat juga di sisi lain, ini adalah Dewa United. Dewa United adalah salah satu tim yang jujur kalau misalkan gue pribadi melihat dari klasemen, itu benar-benar masih underperform banget ya. Karena sebelumnya, sebelum turnamen PMPL Season 4 ini berjalan, gue melihat Dewa United sudah sangat siap. Gue Oke. melihat beberapa kali mereka mengikuti turnamen itu bagus banget dari segi placement, kill points, dan kalau close combat Dewa berhasil untuk mempertahankan baik defensif ataupun ofensif mereka. Namun gue nggak tahu apa yang terjadi di PMPL Season 4 ini. Apakah mungkin mereka masih beradaptasi dengan strategi atau mungkin dengan sistem ininya, sistem turnamen baru. Nah itu mungkin sih, tapi baik lagi gitu, gue melihat DU secara ibaratnya mentahnya, kemampuan masing-masing player itu kuat banget. Bener, setuju. Apalagi dengan adanya Steve, dengan ada juga Kryzen, menurut gue itu udah player-player yang aimnya nggak ada obat gitu kan. Tapi beberapa game tuh ketika gue melihat ini zona DU banget. Kayak kemarin sih gue lihat utamanya. Ya. Di ronde terakhir kan zona menuju ke arah Pochinki, lalu mental ke arah open field depannya. DU sebagai pemilik Pochinki harusnya bisa pindah posisi menuju ke bagian bukit paling pertama tanpa kontes tim lain dan bisa menguasai high ground-nya. Tapi malah sebaliknya, mereka kerebut posisinya dan gagal memaksimalkan game terakhir. Kayak gitu-gitu yang bikin, yang menurut gue DU tuh masih harus di-fix. Ketika zona menuju ke arah mereka, nggak boleh sampai disia-siakan gamenya. Iya, bener banget. Karena percuma juga kalau misalkan kita punya zona, tapi kita tidak bisa mengeksekusikan dengan baik. Dan ternyata di sisi lain, ada yang sudah melakukan eksekusi juga kali ini dari Aura. Di bagian choke point juga pertigaan yang memang mereka selalu ambil setelah dari Georgopol. Kali ini bertemu dengan Skylight, tim dari utara yang memang ternyata arah rotasi atau checkpointnya bergesekan. Betul, ini Aura juga salah satu tim yang harus dipantau sih. Mereka waktu di weekday mainnya bagus banget, tapi di super Yes. weekend hari pertama gue belum melihat Aura yang biasanya yang kuat banget fightnya dan rotasi juga cukup aman. Kali ini mereka sering bergesekan. Kemarin beberapa kali ketemu dengan tim RRQ. Sekarang baru di awal-awal posisi pertigaan yang biasa mereka selalu kuasai malah direbut sama tim SG. Ini mungkin ada perubahan dari tempo permainan mereka ataupun dari arah rotasi mereka, tapi sekarang Aura tuh kayak banyak yang potong-potongin terus. Bener, gue setuju banget karena rank point mereka di hari pertama Super Weekend itu hanya 4 saja. Tapi kalau kita ngomongin elimination point, mereka tinggi banget. Untuk di halaman kedua, mereka adalah salah satu tim dengan elimination point tertinggi. Nah itu yang mungkin menjadi PR juga untuk tim Aura, apakah mereka harus melakukan rotasi out of the box atau mereka akan beriringan rotasi dengan tim lain. Karena seperti yang lu udah katakan juga, berapa kali ketemu RRQ. Dan beberapa kali juga kalau gue lihat di Erangel sering bertemu dengan Onyx. Ah iya betul, tabrakan sama Onyx di awal-awal. Iya kan? Dia ke pick off 1, ke pick off 2.
Dan itu tentu menjadi PR juga sih bagi tim Aura. Karena kalau kita lihat Aura, nggak mungkin ada yang bilang firepower mereka jelek gitu kan. Betul. Kuat banget firepower mereka. Mereka punya mungkin 4 member dengan firepower tertinggi. Salah satu yang tertinggi lah at least ya. Di kancah Indonesia, tapi mereka belum bisa maksimalkan firepower mereka dengan rotasi yang apik kemarin ya. Nggak tahu untuk hari ini apakah mereka sudah melakukan evaluasi atau belum. Setuju. Nanti kita akan lihat seperti apa, apakah mereka akan menyelesaikan PR-nya atau tidak. Tapi kali ini Booms nampaknya mengsinggahi rumah yang sudah ada player-playernya kali ini. Informasi sudah mulai masuk, salah satu punggawa dari Bigetron Red Alliance menjaga-jaga di sini. Luxy, ada Liquid juga di depan sana, tapi Booms langsung saja aware, sudah ada beberapa kokohan granat yang dilemparkan ke arah depan, tapi sama sekali belum connect. Betul, kita bakal lihat seorang Liquid juga bakal mengunci ke arah Booms. Sudah Booms keluar dari rumah, hampir terpancing oleh ledakan yang dilempar ke dalam rumahnya. Tapi lihat dari jauh, ada Ryzen, ada juga Yuhai yang sudah mengunci area sekitar. Dan tampaknya bom yang dilempar jarak jauh mantul dan tidak meledak tepat di sebelahnya seorang Liquid. Sini dari kedua tim yang cukup agresif kali ini bertemu di awal-awal, tentu bukan kondisi terideal untuk kedua tim ini. Yap, betul sekali. Ini agak sedikit deja vu juga di PMPL season lalu ketika kita melihat Genesis Dogma sering kali rotasi bertemu dengan Bigetron Red Alliance. Dan kali ini kita disuguhkan kembali dengan rotasi mereka yang bergesekan, namun dari sisi BTR dan juga GD, mereka sama sekali nggak mau commit 100% fight. Mereka masih berusaha untuk mencari knockout dulu antara 1 atau 2 player ke depan. Oh, tapi di bom yang cukup berbahaya karena menuju ke arah aimbot. Dan itu dia Luxy menemukan kepala seorang aimbot sekaligus hampir menemukan Booms yang arah tepat depan dia. Terkena bom yang membuat dia sangat-sangat sekarat kali ini. Wow, gokil banget itu through the smoke tappingnya dan terkena headshot. Benar-benar on point banget. Bahkan kali ini rumah sudah mulai dibakar. Genderang perangnya sudah mulai ditabuhkan. Tapi dari Daebot nampaknya masih bisa di-revive oleh seorang Nichil. Namun kalau kita lihat player-player dari Bigetron Red Alliance nampaknya tidak akan menyia-nyiakan waktu. Sudah mulai menyisiri bagian broken wall-nya, dicari kembali seorang Booms. Di depan sana terpantau oleh seorang Liquid. UMP Gaming Body Israel mendapatkan satu, sementara di belakang sana masih belum selesai melakukan reset. Daebot terpantau kembali. Luxy dengan Berena mencari, tapi Daebot dengan sangat sabar berhasil keluar dan trading knock terjadi. Daebot hati-hati di depan sana, body system dari Bigetron Red Alliance begitu kuat, tapi Yuhai Bay ternyata tidak aware. Ada Nichil dari second floor yang memantau keberadaan Bigetron Red Alliance. Ryzen tersisa seorang diri saja. Apakah mampu melakukan clutch seorang diri kali ini? Sudah mulai dibakar juga bagian belakang broken wall, tapi Ryzen masih bisa take cover. Namun mereka benar-benar harus hati-hati, posisinya udah ketahuan. Betul, dia bakal mengutamakan nyawanya terlebih dahulu di mana Ryzen melakukan healing. Dan sekarang bakal tembakin itu dia. Tertumbangkan. What? Bigetron pulang di posisi ke-16 dengan membawa satu elim saja. Wah, gokil banget ini pertahanan dari Genesis Dogma. Benar-benar kuat banget. Berhasil untuk meratakan Bigetron Red Alliance hanya dengan kehilangan bom saja dan mendapatkan 4 elimination points. Betul, gua bener-bener kaget sih. Dua tim yang hyper agresif tampaknya bertemu di awal-awal dan fight yang begitu lama. Dikunci oleh kedua tim tanpa ada niat melepaskan. Padahal sempat ada trading knock yang terjadi, tapi kedua tim ini kekeh. Ketika gue knockin, gue push. Gak ada yang berpikiran knockin saatnya kita kabur. Gak ada. Benar-benar. Tapi menurut gue juga kunciannya itu di Nichil. Di atas tadi kan? Di atas. Dia nggak buka badan lo sama sekali. Nah itu, Yuhai nggak aware ada Nichil. Dan itu yang mungkin membuat tadi player-player dari BTR ter-takedown secara satu persatu dan tiba-tiba menyisakan Ryzen seorang diri. Betul, tapi memang itu kondisi yang sangat sulit bagi kedua tim padahal. Dan akhirnya dimenangkan oleh tim GD. Tapi sembari kita melihat tadi fight terjadi, tampaknya terjadi lagi fight di area pocik di Baratakai yang bergerak dengan sangat cepat. Kali ini langsung menemukan seorang Raffi dan juga tadi Keshi kalau nggak salah. Dua player ketik dan sekarang Takai punya 2 point elimination di area pocik. Ini kayak Takai rotasi berubah banget ketimbang dulu. Mereka sangat rotasi dengan sangat cepat dan membuat banyak banget tim kaget, termasuk juga tim Onyx yang kali ini kehilangan Raffi juga Keshi menyisakan Nick dan juga Powerpunk. Yap, betul. Karena Takai di hari pertama juga kekurangan rank point. Walaupun elimination point-nya dia tergolong tinggi. Jadi bisa dibilang Takai dan Aura performance-nya di day pertama tuh mirip-mirip. Fokus ke arah kill, dan kill. Namun kali ini dari Takai udah mulai melakukan rotasi cepat seperti yang lo katakan, Flo. Dan ternyata mendapatkan beberapa potongan-potongan rotasi dari tim Onyx. Betul. Dan sekarang mereka berhasil untuk menguasai area Pochinkinya. Di mana DU meninggalkan area tersebut dan sekarang dari tim Takai menurut gue nyaman banget. Andaikan Circle pindah ke arah mereka punya bangunan terdepan di area Pochinki untuk menghalangi pergerakan tim-tim lain. Sedangkan DU sudah mengambil rumah-rumah di ladangnya. Enak juga sih posisi tim DU. Iya, benar-benar. Tapi kalau Takai itu dia dapetin area yang itu nggak sih, yang gereja-gereja itu? Takai itu bukan. Enggak. Dia ambil seberangnya. Oh, iya, yang ada posnya. Oh iya, benar-benar. Yang pintu masuk juga ya untuk dari kota Pochinki. Well,
Yap, kita bakal juga dari semua tim sudah menemukan tempat mereka dan masuk ke zona ketiga tampaknya agak lebih adem kali ini ya. Tempo agak turun. NFT sudah mengambil area Rozok di mana tadi BFD setahu gue udah menuju ke arah tengah Bukit Kentang. Bukit Kentang itu adalah salah satu tempat juga yang menjadi incaran beberapa tim ya. Beberapa kali sering banget kita lihat fight terjadi di Bukit Kentang. Memang itu adalah salah satu potongan rotasi juga untuk beberapa tim ketika mereka akan berusaha untuk mendapatkan kill atau elimination point dari tim lain. Namun di sisi lain, Skull nampaknya sudah ditinggalkan oleh RRQ. Kali ini diisi oleh player-player dari NFT. Tadi School itu dipegang sama SG. Oh SG, sorry. Iya. SG. Dan gue kaget, Aura kan biasa main pinggir. Tadi gue mereka tengah-tengah banget. Mereka langsung menuju ke arah center dari Bukit Kentang, tepat sebelah BFD. Padahal kalau kita ngomong jarak, BFD Rozok, ke arah Bukit Kentang memang wajar, deket. Aura dari Gergopo loh, bisa nyelip tanpa ada knock, tanpa adanya player yang take down, dan berhasil masuk ke tengah zona. Itu udah jalur rotasi yang aman banget dari tim Aura. Yes, betul. Kayaknya mereka udah mulai memikirkan untuk objektif ke arah rotasi aja ya. Seperti hal yang dilakukan oleh Takai di game kali ini. Bahkan terlihat di Elimination Feeds, Gremory berhasil untuk men-take down seorang Uni. Mereka berada di area yang berdekatan antara Dewa United dan Takai, sekitaran Pochinki. Namun kalau kita lihat dari arah yang lain, Livescape yang sedang berusaha untuk masuk dari arah selatan tertahan, nampaknya posisinya oleh player-player dari Genesis Dogma. Betul, dari Toms juga bakal langsung melakukan boosting terlebih dahulu sebelum akan maju dengan Audrey dengan bagi yang sudah dipersiapkan. 20 detik sampai zona bergerak, tapi dari tim Livescape juga tim GD, mereka cukup jauh dari area zona. Zonanya gokil. Mantul keluar dari kota Pochinki dan masuk ke arah open field dekat dengan Skull. Ini enak banget sih untuk RRQ karena mereka sudah mendapatkan bukit di belakang Skull itu. Betul, sudah diambil terlebih dahulu, tapi ingat bukit itu pasti jadi inceran semua tim. Apartemen juga dengan banyak lantai, banyak space untuk diinjak akan menjadi inceran semua tim. Tapi lihat dari tim GD tampaknya terbait out oleh seorang aimbot yang gak bergerak dari tadi. Membait Nichil keluar dari pertahanan langsung men-take down dia. Wow, gokil banget. Nichil sama sekali tidak aware dengan pergerakan dari aimbot yang berada di belakang. Terbackstep nampaknya dengan begitu saja, tapi Daybot kayak bakal meninggalkan seorang Nichil. Bakal sulit juga untuk diselamatkan, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ada peperangan di bagian Bukit Kentang yang sempat dibahas oleh Flo juga. Ada Bonafide di depan sana yang sudah mulai berjaga-jaga. Mampukah Void melakukan retake area? Betul, ini bahaya banget untuk tim BFD karena sekarang posisi mereka cukup open dari berbagai angle dan cukup open untuk di retake sama tim-tim lain. Sedangkan dari tim Aura sudah agak turun lebih aman posisinya. Kita bakal kayaknya juga dari seorang Licin terus melempar utility ke bagian atas dan upaya menemukan targetnya yaitu BFD yang lagi ada di tengah-tengah perbatuannya. Ya, sementara di sisi lain nampaknya sudah ada yang bergesekan juga antara RRQ dan juga Alter Ego. Ada beberapa grenade yang connect ke arah player Alter Ego. Sudah 2 player yang harus dipulangkan ke lobby. Agak sedikit berhati-hati nampaknya untuk Renalre dan juga Super Una. Hanya berdua saja berada di balik smoke dan sebuah rumah kecil. Betul, dan di sekitar areanya tim AE cukup banyak tim yang sudah mulai menghinggapi area sekitar dan bahkan dari tim SG sudah mulai diincar juga oleh tim RRQ yang sudah pindah ke area perbukitannya. Adalah yang sisi bakal ada tim Void tampaknya terlalu terbuka dan BFD yang tadi ditekan malah keluar di pertahanan langsung menumbangkan player dari Void juga. Yes, bahkan posisi dari Void begitu berjauhan. Debs 2K masih berada di jauh sana, nggak bisa terlalu berdekatan juga dengan teman-temannya. Sedikit sulit untuk Void melakukan regroup kali ini, ditekan oleh Bonafide dan juga ada Livescape di luar sana. Tapi Nux nampaknya tidak akan menyia-nyiakan waktu, mereka mau mendapatkan elimination point atas player-player dari Void. Betul, kita bakal juga dari seorang Nux tampaknya mulai mengokang bom juga, selempar ke bagian bawah dan upaya mendapatkan targetnya. Asap juga dilempar, gak lupa soal defense-nya juga. Karena baik lagi, kalau sampai BFD ketahuan knockout berkali-kali, Aura bisa nge-push juga kali ini. Yes, benar banget. Itu adalah posisi yang sangat nikmat untuk bisa menyusup dan menjadi third party. Tapi kalau kita lihat dari Void, kayaknya bakal berusaha untuk meng-unboxing sedikit untuk menambah peluru dan lain-lainnya ke arah mereka. Tapi kalau kita lihat dari Tuyul, ternyata connect pelurunya. Headshot menuju ke arah aimbot dan bakal langsung di-confirm. Betul, tampak kita bakal seorang Tuyul berhasil untuk mengkonfirm tambahan elimination. 15 tim 48 yang masih alive. GD, Void dari Livescape, Onyx, AED, banyak banget yang mulai kehilangan member-member mereka kali ini. Yes, udah mulai rontok nih satu persatu. Padahal zona baru saja masuk ke fase 5 dan ternyata Alpha seorang diri saja di balik pintu sama sekali belum ketahuan. Melihat ada Hands berlari-lari, benar-benar sabar untuk seorang Alpha, tidak mau memberikan suara sedikit pun. Hands sama sekali tidak aware, bahkan kali ini akan berusaha untuk masuk ke dalam rumah kecil dan itu dia happy nih. Tapi ternyata what happened Alpha? Hanya diam saja membatu di pojokan. Terlalu sabar ternyata ya, terlalu sabar. Nah, akhirnya dari Hands yang mengambil keputusan untuk nge-clear areanya dan benar menemukan target yang sedang ngumpat di dalam
checknya. Tapi dengan zona pindah yang berarti DU juga harus nge-push ke depan. Di mana ada tim Eagle, ada tim AE, ada tim Onyx yang sudah menghinggapi area-area perbukitannya. Yes, benar banget. Ini udah mulai ramai padat merayap. Dewa United punya PR yang cukup berat untuk bisa memberantas beberapa palang pintu di depan. Namun di sisi lain, di area Bukit Kentang, Bonafide nampaknya sudah mulai berpindah satu persatu, mencicil rotasi mereka. Nggak mau berlama-lama bergesekan dengan Void dan bakal disengage begitu saja. Tapi Debs tampaknya knock out juga oleh Sakita Blue Zone kali ini, di mana depan mereka cukup banyak tim sudah menghinggapi area-area sekitar. Dari tim RRQ perlu berhati-hati juga karena mereka cukup open ditembak oleh BFD. Meskipun BFD belum masuk zona, mereka bisa mengutamakan time agresif dulu bermain di bagian high ground sebelum masuk ke area zona yang tepat di bawah mereka. Yes, ini ramai banget Flo, gila arah jam 7-nya itu ada berapa warna, ada berapa tim yang berusaha untuk masuk dari pintu yang sama. Bahkan Hades kali ini berhasil untuk menghentaskan satu persatu player di depan sana, tapi what happened with Dewa United ternyata tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona. Melainkan kali ini Leons, the last man standing dari Eagle 365 masih berusaha untuk berkamuflase di belakang sebuah smoke, dan dari Takai benar-benar membombardir habis-habisan Eagle 365. Betul, dari seorang Leons bakal coba untuk spam bom ke arah depan, tapi bom dari Takai berhasil menghabiskan Eagle 365 tepat di ujung zonanya. Tapi depan mereka juga masih ada tim Alter Ego yang kali ini menjadi palang pintu tim-tim masuk ke area zona. Yes, setelah ada Alter Ego ada lagi RRQ. Jadi benar-benar berlapis-lapis ini sisi pertahanan dari circle-nya. Yang enak adalah tim yang sudah berada di scope, namun di sisi lain Alter Ego akan bertemu kembali dengan Aura. Retake area yang berhasil dilakukan oleh Aura, balas dendam kemarin, tapi ternyata granat demi granat masuk dari player-player RRQ. RRQ menjadi peran yang begitu baik. Third party is real. Betul, dengan pemain utility yang cukup baik langsung menumbangkan tim Aura dalam sekejap. Tapi mereka kedatangan tim lain yang join the fight. Tim Takai nge-push juga, tapi Kian dalam posisi knockout. Akankah tim RRQ kembali menghujani bom ke area dari rumah-rumah kecilnya itu? Wah, gokil banget ini RRQ diam-diam menjadi duri dalam selimut, dan ternyata dari Nux pun terpantau oleh seorang berusaha untuk melakukan confirm, dan nampaknya berhasil. Bonafide pun rata, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Livescape pun tertekan di belakang sana, menyisakan Kato seorang diri saja. Red dot side dari seorang Mord begitu tajam, mampu mendapatkan elimination. Betul, ini RRQ harusnya nyayur banget sih. Mereka tepat di ujung zona, tapi ada juga posisi mereka itu di posisi Voldemort kayaknya. Udah masuk ke area dari play zone-nya. Jadi mereka bisa fokus untuk nyayur sebelum maju ke depan dan forting ke arah dari apartemennya. NFT paling enak sih menurut gua. Enak. Di dalam apartemen tidak ada saingan dan tinggal nyayur kiri dan kanan. Iya, dia tinggal nunggu aja momentum dari semua tim untuk masuk secara perlahan. Namun di sisi lain juga ada yang cukup berbonyokan kali ini, bergesekan antara Boom dan juga Victim. Rocky seorang diri bertahan, nampaknya akan sulit untuk melakukan penyelamatan terhadap teman-temannya. Mobil sudah dihancurkan juga, tapi dari Boom juga mereka akan mengulur waktu untuk bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Kato nampaknya bisa melakukan backstep dari arah belakang. Betul, tapi kita bakal dari Boom tampaknya dapat satu shot yang cukup enak karena Genforce memfinish lawannya yang sudah knockout. Yang sudah dilihat dari tim NFT. Ini gue bilang enak banget posisi mereka. High ground di sekitar open field semua, dan mereka nggak ada saingan di dalam apartemen. Baru datang nih SG yang mengganggu posisi dari tim NFT. Yes, baru datang, dan SG pun juga ternyata bertemu dengan Genesis Dogma. Bakal sulit banget untuk beberapa tim yang berusaha untuk masuk ke dalam apartemen. Karena kalau kita lihat juga dari Kato, nampaknya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. RRQ benar-benar menguasai area perbukitan dengan sangat nyaman. Tapi masalah dia punya PR baru. Takai kali ini baru disebut saja terspot, dan ternyata ada granat balasan dari Takai. Hades again and again menjadi seorang player dengan granat yang cukup berbahaya, tapi ternyata Crush terpantau. Ada sedikit lengan yang terpantau oleh seorang Asa. Betul, Asa yang lagi on fire dari kemarin kali mulai nge-push ke depan, memastikan tim Takai nggak bisa bergerak dengan bebas. Lemparan smoke juga dalam upaya membutakan visionnya mulai dilontarkan oleh Asa. Di lain sisi, Boom menghadapi tim Victim yang terus ditembaki juga dari bagian high ground, di mana dari tim NFT juga ingin mendapatkan kill-kill tambahan dari seorang Ponbit. Tampaknya merupakan satu target yang cukup krusial, tapi lemparan bom dari Victim menumbangkan Ponbit dan juga tim Boom di posisi ke-7. Wow, bener-bener dramatis banget. Ini circle ke-6, semua tim sudah mulai berlari-larian. Tapi kalau kita lihat dari RRQ, mereka sudah mulai melakukan split 2-2, menahan pergerakan dari tim Takai. Hades last man standing pun tidak akan mampu bertahan lagi, dan itu dia RRQ. Kali ini benar-benar mengamuk, 10 elimination point sudah dikantongin. Betul, mereka berhasil untuk meng-clear semua area sekitar mereka. Tapi sekarang PR beratnya mulai terlihat. Menuju ke area apartemen dengan kondisi semua tim sudah di area apartemen, tinggal mereka yang ada di open field. Iya, tapi circle-nya Flo. Kalau circle tiba-tiba mantul ke RRQ, Beda cerita. Plot twist. Plot twist, betul. Tapi itu kan kalau. Kita bakal lihat juga dengan circle-nya udah mau pindah, tampaknya NFT juga ditembaki oleh tim RRQ yang tidak membiarkan NFT memaksimalkan posisi rooftopnya.
Yes, bener banget. NFT sekarang punya PR juga berusaha untuk mempertahankan apartemen yang mereka miliki. Jangan sampai surat tanahnya jatuh ke tangan yang salah. Tapi kalau kita lihat Fajar pun sedang terengah-engah berusaha untuk diselamatkan dan tidak bisa berhasil untuk diselamatkan. Rocky, the last man standing dari tim victim berusaha untuk berkamuflase juga di belakang. Namun ternyata Mort mendapatkan seorang Rocky. Betul, di kill steal kali ini dan tampaknya Zona bener keluar di area apartemen. Ini RRQ harus benar-benar siap-siap karena akan datang nih pasukan dari 3 tim berbeda menuju ke arah mereka. 3 dari SGRP, 4 NFT dan juga 1 pemain GD yang masih nyelip. GD bertahan loh. Dengan area segitu jauh, dengan kondisi udah bonyok-bonyokan, bertahan hingga ke top 4. Ini udah plus banget sih bagi tim GD. Wah gokil, survival skill dari seorang star ternyata membuktikan kapabilitasnya kali ini. Bertahan di belakang sana, tidak mau bergerak terlalu banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang bakal selamat keluar dari apartemen ini? Ini PR bagi NFT, kenapa? Ketika mereka maju ke depan, mereka open dari SG, open dari RRQ. Itu. Ini PR tambahan. Sedangkan SG bisa pelan-pelan coba maju ke tempatnya NFT kalau NFT udah keluar duluan. Ya baik lagi kita bakal lihat nih, ini soal timing, masalah timing. Karena ini zona yang benar-benar sulit bagi tim-tim yang ada di apartemen dan menjadi berkah bagi tim RRQ. Bener banget, ini udah kayak surga banget untuk tim RRQ. Tinggal nungguin aja teman-teman dari Skylet dan NFT untuk bergerak maju. Tapi kalau kita lihat Skylet ternyata sudah mulai masuk perlahan-lahan. Namun dari Sobel dan Pew begitu YOLO bergeraknya. Maju terabas ke arah depan dan disambut dengan peluru hangat dari tim RRQ. Nyayur banget tim RRQ dan mendapatkan kembali elimination point. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim NFT tampaknya kesulitan dengan hanya 2 player yang tersisa kali ini. Tampaknya pergerakan Rambo mereka menuju ke arah open field langsung disambut oleh tim RRQ yang sudah memperkirakan posisi landingnya tim NFT. Wah ini gokil banget sih, 4 tim tersisa dan Skylights pun rontok satu persatu terpantau di depan sana. Close combat terjadi, Smith tidak mampu menahan gempuran dari tim NFT. Tapi ternyata zona begitu perih, begitu menyakitkan, sudah mulai menyelimuti player-player dari NFT juga Flippy. Masih berusaha untuk melakukan setup, begitupun juga dengan Ramones, 2 tim yang tersisa, RQ dan juga NFT. Betul, ini sulit bagi NFT karena sekarang lihat zona yang mulai mengikis dari nyawa-nyawa mereka. Bahkan Ramones sudah lempar semua ke depan, tapi Flippy tertangkap. Ramones terjepit di bagian apartemen, kayaknya akan termakan oleh sakitnya Blue Zone. Winner chicken dinner bagi tim RRQ di game pertama kali ini. Wow, benar-benar game pembuka yang